Oke. Jadi urin kita itu berwarna kuning karena, urin ini mengandung urobilin, ya urobulin berwarna kuning muda, dihasilkan sekitar 1,5 liter, setiap hari ya. Baunya khas ya seperti amonia, kemudian BJ-nya sekitar 1,015 sampai 1,20. pH-nya sekitar 6 ya, tapi kalau ada perubahan metabolisme tubuh, pH urin itu bisa 4,5 sampai 8. Komposisi urin itu dia 95% adalah air, 2% lagi merupakan, nitrogen dan pigmen-pigmen lainnya ya yang, terkandung dalam urin. Bisa dilihat pada tabel, sebelah ini bahwa pada urin ini, tidak ada protein dan glukosa ya, karena sudah direabsorpsi tadi glukosanya ya. Makanya kalau dari, komposisi urin seperti ini, kita bisa tahu apakah ada penyakit atau tidak pada seorang pasien, ya. Karena dari ada batas normal ya, seperti kadar asam urat, kadar kreatinin, itu tidak lebih dari 2% biasanya di dalam urin tersebut, ya. Jika misalnya melebihi kadar tertentu, berarti bisa jadi ada, penyakit atau kelainan yang terjadi di pasien, ya. Kalau misalnya dia merupakan seorang diabetes, maka akan terdeteksi nanti adanya, gula ya atau glukosa dalam urin. Selanjutnya ada mikturisi, ya. Mikturisi ini merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Ya, jadi ada 2 tahapan ya yang terjadi ketika seseorang itu akan berkemih, ya. Yang pertama, vesika urinaria itu terisi penuh hingga terjadi tekanan pada dinding, ya, meningkat melampaui ambang batas. Jadi kan kandung kemih kita ini bekerja sebagai penampung urin ya atau reservoir urin. Ketika volume urin sekitar 300 sampai 400 mililiter terakumulasi, serat saraf otonom aferen di dinding kemih yang peka terhadap regangan terstimulasi. Nah, kalau pada bayi, hal ini diinisiasi oleh refleks spinal dan terjadilah mikturisi atau berkemih. Mikturisi terjadi saat serat eferen menghantarkan impuls ke kandung kemih menyebabkan kontraksi detrusor dan relaksasi sphincter uretra internal. Saat sistem saraf berkembang sempurna, refleks berkemih terstimulasi, tetapi impuls sensoris juga dihantarkan ke otak dan muncul keinginan untuk berkemih. Dengan belajar dan upaya sadar, kontraksi sphincter uretra eksternal dan otot dasar pelvis panggul akan menghambat berkemih untuk waktu yang terbatas. Nah, makanya ketika sudah dewasa, kita bisa mengontrol keinginan untuk berkemih ini. Kecuali benar-benar kandung kemihnya sudah penuh ya, kalau sudah penuh itu kita tidak bisa seseorang tidak bisa mengontrol lagi gitu, karena refleks nanti karena rangsangannya itu semakin kuat ya, sehingga refleks untuk mengeluarkan urin. Nah, saraf sadar yang bisa mengaturnya itu terletak di korteks cerebri ini, ya menginhibisi refleks dari, volunteer sphincter tadi. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Pertama ada hormon, ya. Ada hormon namanya antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik hormon ini ya, berasal dari lobus posterior kelenjar hipofisis yang meningkat permeabilitas tubulus contortus distal dan ductus collectivus sehingga meningkatkan reabsorpsi air. Nah, jadi ketika ada hormon ADH ini, antidiuretik hormon ini, maka reabsorpsi air akan meningkat sehingga volume urin akan sedikit. Sebenarnya banyak ya yang mempengaruhi, persentase
ion-ion dalam urin ini juga dipengaruhi oleh hormon ya, yang mempengaruhi reabsorpsi selektif pada ginjal ya, pada nefron. Ada hormon aldosteron, kemudian ada peptida natriuretik atrial ya, ada sekresi tubulus, ada hormon renin ya, dan sebagainya. Itu mempengaruhi absorpsi dari natrium atau kalium ya. Contohnya aldosteron. Aldosteron itu disekresikan oleh cortex adrenal, meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Oke. Faktor yang kedua adalah jumlah air yang diminum. Ya, ketika jumlah yang diminum itu melebihi kebutuhan kita ya, sehingga konsentrasi protein dalam darah itu turun dan konsentrasi air tinggi, sehingga tekanan koloid akan menurun dan tekanan filtrasi yang kurang efektif, akibatnya air yang diserap itu berkurang. Ya, jadi semakin banyak tekanan sebenarnya reabsorpsi akan semakin banyak, tapi ketika protein darah itu turun ya, tekanan koloid menjadi turun juga, maka reabsorpsinya juga akan menurun sehingga produksi urin akan meningkat. Kemudian ada konsentrasi hormon insulin. Ketika kadar gula darah tinggi akan mengganggu proses penyerapan kembali. Ya, sehingga banyak yang dikeluarkan urinnya. Itulah sebabnya kenapa orang yang diabetes itu akan lebih sering berkemih dibanding orang normal ya, karena pengaruh kadar gulanya itu ternyata ya. Fungsi homeostatis urinaria. Ya, banyak sekali sistem urin ini berpengaruh terhadap kestabilan kadar elektrolit dalam tubuh ya, atau yang lainnya ya. Nah, fungsi dari homeostatis urinaria ini ada beberapa ya. Pertama, mampu mengatur volume dan tekanan darah dengan mengatur banyaknya air yang hilang dalam urin, melepaskan eritropoietin dan melepaskan renin. Nah, ini yang mempengaruhi jumlah volume dan tekanan darah tuh, renin dan eritropoietin ini. Mengatur konsentrasi plasma dengan mengontrol jumlah natrium, kalium, klorida, dan ion yang hilang dalam urin dan mengontrol kadar ion kalsium. Membantu menstabilkan pH darah dengan mengontrol kehilangan ion hidrogen dan ion bikarbonat dalam urin. Menyimpan nutrien dengan mencegah pengeluaran dalam urin, mengeluarkan produk sampah nitrogen seperti urea dan asam urat. Nah, makanya ketika orang yang kadar asam uratnya berlebih itu bisa terdeteksi melalui urin ya, karena memang asam urat itu ada dalam tubuh, tapi dengan kadar tertentu ya. Ketika sudah melebihi berarti ada penyakit asam urat. Kemudian mampu dalam mendeteksi racun-racun. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang menggunakan drugs ya, atau obat-obat terlarang, itu bisa kita ketahui, kita identifikasi melalui urinnya. Karena di lewat urin itu bisa dikeluarkan ya zat-zat metabolisme obat itu, hasil metabolisme obat yang kita gunakan itu jika dia larut air akan dikeluarkan melalui urin, kalau larut dalam lemak akan dikeluarkan melalui feses. Fungsi homeostatis ginjal sama ya. Jadi ginjal itu akan mempengaruhi pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal itu akan mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil ya, dimana kalau kita tahu kalau kebanyakan ion H+ berarti akan menjadi lebih asam darah kita. Kalau kebanyakan ion karbonat itu akan lebih basa. Tuh. Padahal pH normalnya kan 7,4 ya. Kadar ion natrium dikendalikan melalui proses homeostatis yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Jadi ketika ada hormon aldosteron, natriumnya tidak keluar semua ya, tapi ada yang direabsorpsi. Kenaikan dan penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan dan kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresikan hormon antidiuretik ya, seperti vasopresin untuk menekan sekresi air sehingga terjadi perubahan tingkat absorpsi air pada tubulus ginjal. Akibat